إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jemaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Tak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yang merupakan kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semua untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada bulan ini bukan untuk menyusahkan hamba-hambanya. Allah mensyariatkan bulan ini untuk berpuasa bukan untuk memberatkan bagi para hambanya semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hati kita menjadi bersih kembali. Allah menginginkan dengan bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin dengan bulan Ramadan ini kita ditempa dengan pendidikan yang luar biasa sehingga menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula bagi atas umat-umat sebelum kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan hikmah daripada berpuasa, yaitu agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sungguhnya takwa adalah modal yang paling baik untuk menuju surga. Takwa adalah modal dan bekal yang paling baik dalam kehidupan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna khairaz zadit taqwa." Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu adalah seorang hamba akan menjadi baik ketika dia bertakwa di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada innallaha la yanzuru ila suwarikum, kepada badan kalian, bentuk kalian, akan tapi yanzuru ila qulubikum, ai hati kalian, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Pada bulan Ramadan, kalau kita perhatikan, kita seperti merasa lelah dengan menahan lapar, menahan haus. Akan tapi di balik semua itu ada sebuah perkara yang sangat besar. Ketika kita lelah, kelelahan itulah yang menimbulkan kebahagiaan bagi kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Qad ajma'al uqala ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im." Sesungguhnya telah sepakat orang-orang yang berakal bahwasannya kenikmatan tidak akan bisa diraih dengan kenikmatan juga. Di dunia ini kita tidak mungkin meraih kesenangan dunia dengan santai-santai saja.
dengan bersenang-senang saja, dengan berleha-leha saja. Mereka menginginkan mendapatkan kesenangan dunia, harus bersusah payah, membanting tulang untuk mendapatkan semua kesenangan dunia. Apalah jadinya kalau kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan semua itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jemaah Jumat rahimakumullahu jami'an, ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar, menahan haus pada bulan Ramadan, tidak lain hakikatnya adalah agar supaya hati kita semakin menjadi bersih dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat orang-orang yang berpuasa, maka kita akan mendapati dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan puasa itu syahwatnya kemudian menjadi terikat. Dia bisa mengendalikan syahwatnya, sehingga orang yang berpuasa syahwatnya menjadi sempit. Saat itulah hatinya akan menjadi bersih dan dia selalu mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an, orang yang beriman dan orang yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat di dalam bulan Ramadan banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan ampunan, ia pasti bergembira. Sedangkan orang yang hatinya mengharapkan dunia dan mengikuti syahwatnya, maka ketika dia melihat bulan Ramadan, hatinya akan menjadi sempit, bahkan dia tidak merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, wal iyad billah. Bahkan bulan Ramadan itu menjadi beban baginya. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan kesempatan-kesempatan yang ada pada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan. Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan yang besar. Karena ketika dia mau meninggalkan semua kenikmatan, semua kelezatan yang bisa dirasakan selain bulan Ramadan, akan tapi ketika dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan itu semua karena mengharapkan wajah Allah semata, karena mengharapkan surga Allah, maka Allah pasti sudah menjanjikan untuknya ampunan yang besar di sisinya. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menjaga salat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam-malam mereka dengan bermunajat kepada Allah. Mereka yang melewati malam-malam mereka dengan berusaha untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai ketakwaan dia kepada Allah, karena rasa takut dia kepada Allah dan karena mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti inilah yang Allah janjikan pahala yang sangat besar, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang bangun untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lailatul Qadar, Allah menyebutkan dalam ayatnya, khairun min alfi syahr, adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, bila kita salat pada malam hari itu, maka salat itu lebih baik maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apabila kita membaca Al-Qur'an pada malam itu, maka malam itu lebih baik daripada membaca Al-Qur'an selama 1000 malam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk para hambanya, untuk kita semuanya,
yang kita ketahui bahwa semua manusia tidak pernah lepas daripada kesalahan, daripada berbuatan dosa. Setiap hamba-hamba Allah pasti pernah berbuat kesalahan. Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Maka celakalah, sungguh celaka orang-orang yang melewati bulan Ramadan, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saqiya 'abdun adraka Ramadana fansalakha minha wa lam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang dia mendapatkan bulan Ramadan dan dia keluar dari bulan Ramadan, akan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan ampunan? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar pada bulan tersebut. Karena ia menganggap bulan Ramadan tersebut sebagai beban dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada kecintaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia dan selalu mengikuti syahwatnya. Ia merasa berat melewati hari-hari pada bulan Ramadan tersebut. Seperti inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang ahli kitab dalam firman-Nya, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat kepada mereka, kemudian mereka tidak membawa dengan sebenar-benarnya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang besar. Tahukah Anda mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti keledai membawa kitab-kitab yang besar? Karena keledai tidak tahu bahwa kitab itu ada di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya ada kitab yang dapat memberikan kepadanya petunjuk, memberikan kepadanya hidayah. Bagi keledai itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka barang siapa yang menganggap perintah-perintah Allah hanyalah beban bagi hidupnya, barang siapa yang menganggap bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala hanyalah beban untuk hidupnya, maka ia termasuk dalam ayat tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, sambutlah dia dengan kegembiraan, karena sungguhnya ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk memperbaiki hati kita, untuk memperbaiki jiwa-jiwa kita, kesempatan kita untuk semakin menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat sajalah yang bergembira. Hanya orang-orang yang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang menginginkan dunia dan hanya mengikuti syahwatnya, bagi dia ini adalah suatu yang memberatkan dalam hidupnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Jamaah Jumat rahimakumullahu jami'an. Para salafus saleh terdahulu ketika datang bulan Ramadan, mereka selalu bergembira dan sangat bergembira dengan kedatangannya. Bahkan mereka memberikan selamat kepada saudaranya, kepada satu sama lain di antara mereka dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Bahkan mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar disampaikan, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Karena itu adalah merupakan kebahagiaan, bahkan merupakan pokok hati bagi orang-orang yang bertakwa. Para salafus saleh betul-betul menikmati Ramadan dengan membaca Al-Quran. Mereka menikmati bulan Ramadan dengan ibadah, dengan ketakwaan. Maka tidak aneh ketika bulan Ramadan hampir habis, mereka merasa sedih, merasa kehilangan, karena mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Sementara kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Kita tidak mendapatkan kenikmatan ibadah tersebut. Ketika datangnya bulan Ramadan, hati kita terkadang menjadi berat.
ketika masuk pada bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan hendak pergi, kita pun malah bergembira karena memang tidak ada rasa kenikmatan ketika kita berada di bulan Ramadan untuk beribadah sebagaimana yang dirasakan para salafus saleh terdahulu. Maka mari kita berusaha bagaimana caranya Ramadan ini menjadi suatu yang sangat nikmat untuk diri kita, untuk hati kita, dan untuk jiwa-jiwa kita. Menjadi sebuah kebahagiaan ketika kita bisa bermunajat, ketika kita bisa beribadah pada bulan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من المغفورين منه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.